Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syara'il muslimin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lil alamin wa ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di tengah isu pandemi Omikron yang sekarang masih berada di sekitar kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada subuh kali ini, kajian subuh perdana mungkin di tahun 2022 kita masuk ke kegiatan kuliah subuh. Mudah-mudahan efek pandemi tidak mengharuskan kita menghentikan kegiatan-kegiatan di masjid seperti tahun 2020 atau 2021. Jadi mungkin kita sekali-kali harus bisa ngikutin sebuah negara di Eropa, Kanada atau mana yang siap-siap bersanding dengan pandemi. Mereka bahkan siap lepas masker. Kalau kita jangan coba-coba ya, vaksin baru 1 kali dan juga kosong isinya, kita siap-siap lepas masker di luar. Mungkin untuk kita cek kembali kesiapan kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, saya mengucapkan apresiasi kepada divisi pendidikan karena pada kesempatan kali ini formatnya sudah berbeda ya. Jadi mulai posternya tidak lagi pakai pengumuman singkat seperti WA, tapi sudah ada flyer-flyernya, sehingga sudah dipasang kemarin oleh Pak Sidik, yaitu temanya siap-siap menjadi tua. Nah ini kenapa sih tiba-tiba saya punya ide seperti ini? Nah ini Pak, kenal ini Pak? Ini siapa? Ada yang kenal ibu? Kelihatan dari kelihatan. Ini siapa? Adik Rai ya? Adik Rai, kelihatan nggak dia? Masa udah mirip Pak ya? Adik Rai ini kecilan, mungkin nanti kita setting lagi supaya lebih besar lagi zoomnya ya. Ini ada itu viral ya, dia mengatakan, ditanya apa sih rahasia awet mudanya gitu ya. Karena kan dia usia udah mencapai berapa? 49 atau 50 gitu ya. Tapi dia tetap bugar dan sebagainya, bisa melawan tua. Selanjutnya ini artis kita bersama, santri, beradaptasi gitu. Kemudian sama dimakan tua, manusiawi ya. Nah ini begitu ya, kita menurut rata-rata kita kenapa kita nggak suka dengan tua? Karena tua itu lemah, kemudian keriput, sudah begitu lemah, tua, keriput, terus pikun gitu ya. Pikun, nggak kelihatan ya? Jadi ini ada beda antara lupa versus pikun, ternyata beda ya. Jadi ini saya sebutkan salah satu, ini nggak kebaca. Jadi kalau orang lupa itu contohnya lupa nama orang yang jarang ketemu, itu namanya lupa. Tapi kalau lupa sama orang yang sering ketemu, udah ketemu istri siapa kamu, nah itu udah pikun. Salah satu contohnya ya. Jadi yang disebut lupa itu kalau kita ketemu dengan orang yang jarang ya, kemudian kita lupa, namanya manusiawi. Tetapi kalau dengan anak kita, dengan istri kita sudah lupa sama sekali, itu hati-hati, itu namanya pikun. Ya, tuh apa tadi? Lemah, keriput, pikun. Ini di sini sebetulnya ada beberapa langkah supaya kita tidak pikun. Ya. Pertama katanya nih, bermain catur, baca buku, jogging, banyak bergaul, maksudnya gaul positif ya. Minum teh, diet sehat, berorganisasi, dan termasuk di masjid kita bisa tingkatkan kegiatan-kegiatan di masjid supaya kita terhindar dari pikun. Termasuk katanya konsumsi coklat. Jadi konsumsi coklat itu mengeluarkan kelenjar apa yang bisa menenangkan. Efeknya seperti sedekah. Jadi kalau kita sedekah, mengeluarkan harta, infak, itu yang keluar dari dalam tubuh kita efek menenangkan. Selanjutnya dengerin musik, yang positif tentunya. Kemudian bersepeda,
Bulu tangkis nggak ada beda. Belum tambahin. Belum tambahin. Lebar orang ada tadi, apalagi pegang gawang ada. Belum ditambahin. Bersepeda, tidur cukup, meditasi kita mungkin bisa ada wirida, banyak zikir, ya. Kemudian makan makanan yang bergizi, ya. Makanan yang bergizi. Dan yang paling keren, Imam Al-Qurtubi pernah mengatakan, siapapun yang rajin membaca Al-Quran, maka ingatannya akan dijadikan segar meski ia telah berusia 100 tahun. Dan saya punya buktinya, Pak. Buktinya itu adalah buyut saya sendiri, usianya udah 100 tahun, dia itu kenal sampai cucu-cucunya, cicit-cicitnya itu, karena kebiasaannya setiap subuh membaca Al-Quran. Kalau kita sekarang setiap subuh bangun tidur baca Al-Fatihah. Padahal supaya tidak pikun, baca Al-Quran itu dengan meresapi makna. Ya, jadi pikun. Tadi apa tadi? Keriput, lemah, pikun, kemudian ya 3 ya. Kemudian selanjutnya yang disebut 2 itu adalah tulang-tulang kita menjadi keropos dan sebagainya. Nah, itu tua pada umumnya. Kemudian kadang-kadang juga bungkuk. Dan kemudian yang paling sering terjadi pada orang tua kita apa? Ini biasanya. Menunjuk aja udah gak enak lihat deh. Marah-marah. Ini ada kata-kata psikologi yang indah kelihatannya saya. Ada kata-kata psikologis yang bagus, bisa kita catat. Jika seorang tertawa keras, bahkan dalam hal bodoh, berarti dia sedang dalam kesepian yang mendalam. Nah, hati-hati. Jadi kalau kita punya tetangga yang tertawanya tuh wah amat sampai nggak habis, itu sebetulnya dia menunjukkan adanya kesepian yang mendalam. Ini perlu dikritisi oleh Pak Sidik nih, ahli psikologi. Betul nggak Pak? Dicek. Kemudian jika seseorang yang sedikit bicara tapi cepat, berarti dia sedang menyimpan rahasia. Keren ya? Orang itu sedikit berbicara tapi ngomongnya cepet-cepet. Nah, kemungkinan dia itu sedang hiding something, menyembunyikan rahasia. Jika seseorang banyak tidur, berarti dia lagi sedih. Kalau dia banyak tidur, supaya dia menghilangkan rasa sedih. Tidur. Ya. Kalau ngantuk itu capek lah. Cuma beda habis main futsal kan kecapean. Ini mah yang ada kegiatan apa-apa tidur. Berarti dia sedang sedih ya. Selanjutnya nih, jika seseorang yang menangis karena hal kecil, berarti dia orang yang tulus dan berhati lembut. Nah, mudah-mudahan ya. Jika seseorang yang menangis karena hal kecil, berarti dia orang yang tulus dan berhati lembut. Ya, mudah-mudahan. Tapi jangan. Maksudnya gini, emang cenderung ketika manusia itu semakin tua, hatinya semakin sensitif, ya, semakin sensitif. Misalnya kita lagi bawa motor, kemudian di jalanan kita lihat ibu-ibu gendong anaknya sambil meminta-minta. Hati kita mungkin, masya Allah ini ngapain gitu ya, anak kecil dibawa-bawa untuk meminta-minta. Nah, hal-hal seperti itu berarti kita menunjukkan bahwa kita ini masih manusia, punya rasa. Itu saja lah. Kalau untuk nangis agak susah, tapi minimal kita ada empati dalam hati. Berarti kita masih jadi manusia. Jika seseorang yang tidak bisa menangis, berarti dia adalah seseorang yang lemah. Karena sebaliknya, jadi kalau orang nggak bisa nangis, dia itu orang yang lemah. Nah, ini perlu dicek betul kan? Jika seseorang yang makan dengan cara yang tidak normal, berarti dia sedang gugup atau tegang. Jadi makannya tidak normal, apakah kebanyakan, apakah sambil tiduran atau apa, berarti dia sedang bingung. Nah, yang terakhir nih, jika seseorang mudah marah karena hal-hal kecil, sebenarnya dia butuh cinta dan kasih sayang. Jadi kalau di rumah ada yang marah-marah terus, butuh perhatian, butuh diajak ke mall, butuh diajak beli baju baru, butuh tambahan uang jajan dan lain sebagainya. Nah, oke, lanjut. Nah, kita kembali
kebanyakan mendefinisikan tua dengan tadi, ya, keriput, pikun, lemah, dan sebagainya. Kebanyakan orang mendefinisikan tua seperti di atas, sehingga bagi sebagian orang menjadi tua adalah hal yang paling menakutkan. Karena kita lihat kakek kita, kalau sudah tua itu pikun, ngambekan, juga dalam macamnya kita malas jadi tua, takut tua dan sebagainya. Ya, keriput, dia marah-marah, segala macam. Sehingga rata-rata di antara kita kebanyakan menjadi takut untuk menjadi tua. Seperti yang dikatakan oleh ibu ini, I'm afraid of getting old because I place my value on my beauty. Saya takut menjadi tua karena saya menempatkan nilai-nilai kecantikan, nilai-nilai pada kecantikan. Jadi kita menyandarkan ya pada mencandarkan kebagusan atau membuat standar kebaikan, kesuksesan dan sebagainya pada kecantikan. Ya. Bahkan padahal bukan seperti itu. Nah, sehingga kita malas menjadi tua. Kenapa? Takut menjadi tua karena takut dibilangin lemah, takut dibilangin pikun, takut dibilangin apa tadi segala macam. Ya. Nah, namun kalau kita mendefinisikan tua itu sebagai, nah ini perlu kita rubah mindset kita menjadi tua itu. Jadi menjadi tua itu bukan berarti menjadi pikun, menjadi lemah, ya, menjadi keropos dan sebagainya. Tetapi kalau kita menargetkan tua itu menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang bijaksana, berarti orang itu semuanya pengen jadi tua. Karena kalau kita sudah jadi tua, kita menjadi pribadi yang bijaksana, sabar. Berarti mindset kita gitu. Saya harus menjadi pribadi yang sabar. Saya harus menjadi pribadi yang bijaksana. Karena bagi saya tua itu adalah matang. Seperti buah, kalau kita lihat yang kita petik pepaya yang kita petik bukan yang mudanya saja, tetapi yang matangnya juga, yang sudah matang, yang sudah enak dimakan. Nah seperti itulah berarti ini ketika kita memasuki masa tua, kita masuk di mana kemasan kita. Bukan masa-masa justru menjadi memburuk, tetapi masuk ke usia-usia golden age, masa-masa kemasan. Kita menjadi sabar, kita menjadi bijaksana. Selanjutnya, karena banyak pengalaman, karena banyak belajar, karena banyak berdiskusi, karena banyak mendapatkan masukan, kita menjadi pribadi yang lebih cerdas di usia yang lebih tua. Kemudian menjadi pribadi yang lebih pemaaf. Sanggup gak kita? Kalau kita misalnya sanggup melewati proses-proses itu dan menjadi pribadi-pribadi yang baik tadi, maka tua kita menjadi tua bijaksana, bukan tua yang lain. Nah, kalau kita menargetkan tua itu seperti tadi, cerdas, bijaksana, pemaaf dan lain sebagainya, maka menjadi tua itu bukan menjadi ketakutan lagi, tetapi menjadi tua itu adalah harapan, tujuan dan idaman. Seperti pepaya muda yang bercita-cita matang supaya dia bisa enak dikonsumsi orang lain. Begitu kita juga. Kita ini adalah orang yang belum ada apa-apanya, tetapi kalau kita sudah menua, maka kita akan banyak memberikan manfaat kepada orang lain dengan lebih sabar, dengan lebih bijaksana, dengan lebih cerdas dan lebih pemaaf. Seperti buah-buah yang siap dipanen. Sampai ada sebuah peribahasa Arab, ketika seorang jenderal maju ke depan anak buahnya, dia berkata, saya melihat di sini adalah seperti buah-buah ranum yang siap dipanen. Maksudnya apa? Semua yang ada di depan saya ini adalah pribadi hebat yang bermanfaat untuk kemenangan peperangan. Berapa ini seperti itu. Nah, ketika kita ingin menjadi pribadi yang bermanfaat sejak muda, sejak tua, bahkan sebelum kita meninggal, itu kan cita-cita kita ya. Maka kita harus berburu pada ini. Apa ini? Pohon atau buah kelapa. Waktu mudanya dia dijadikan minuman menyegarkan. Ketika sudah tua, dia itu santannya banyak bermanfaat untuk makanan. Dan yang paling hebat dari buah kelapa itu, sebelum dia mati, dia relakan bangkainya atau tubuhnya dijadikan untuk tumbuh dari generasi berikut. Kita juga harus seperti ini, Bapak. Muda kita bermanfaat, tua kita begitu bijaksana, bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Sebelum kita meninggal, kita sudah menyiapkan generasi untuk melanjutkan siapa kita. Generasi itu tidak harus dari anak kita sendiri, tetapi dari anak yang kita asuh atau murid-murid yang kita pilih. Ya, ini pohon kelapa itu luar biasa.
muda, menyegarkan, tuanya punya santan, dan sebelum mati dia meninggalkan generasi berikutnya. Sehingga ketika kita akan mendefinisikan dan memahami yang namanya tua, kita hanya diberikan dua pilihan. Apakah kita mau menjadi tua bangka atau menjadi tua bijaksana? Bapak Ibu pilih yang mana? Kalau Pak Hari pilih martabak bangka. Harus tua bijaksana. Nah, nanti bijaksana itu apa? Kita buka lagi. Maaf ya, ini kita sekali-kali agak sedikit komprehensif. Selanjutnya ini ada seorang tokoh terkenal, Henry Ford, pencipta mobil-mobil terkenal di Amerika, maksudnya Ford ya. Ford, sampai ada Ford Foundation-nya. Dia mengatakan apa? Anyone who stops learning is old. Barang siapa saja yang berhenti belajar, maka dia itu tua. Nah, kalau kita kini sudah nggak mau belajar lagi, kita tua berarti. Ya, whether at 20 or 80. Jadi orang itu kalau berhenti belajar, dia itu tua. Nggak peduli dia usianya 20 atau 80, dia udah tua juga. Makanya jangan berhenti belajar. Anyone who keeps learning stays young. Selanjutnya, barang siapa yang terus belajar, maka dia itu akan tetap muda. Luar biasa ya. Nah, bisa kita rubah sedikit. Barang siapa yang berhenti berbuat kebaikan, maka ia telah menjadi tua. Tak peduli dia berusia 20 atau 80. Selama seseorang terus berbuat kebaikan, dia akan tetap menjadi muda. Kalau di antara kita sampai 80-90 nggak berhenti bayar zakat, nggak berhenti berinfak, nggak berhenti berbuat kebaikan, dia itu sebetulnya masih muda. Ya. Selanjutnya, menjadi tua bijaksana. Nah, bijaksana itu merupakan pengetahuan mendalam terhadap kehidupan. Jadi kita itu yang dikatakan bijaksana itu kita paham arti kehidupan. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, kita paham itu semua. Serta kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Jadi kita itu punya berarti apa? Punya kemampuan bergaul dengan lingkungan, dengan disertai kematangan nafsu. Jadi kita tidak lagi mengikuti ego kita, nafsu kita. Dan kita juga punya integritas. Apa integritas? Jadi kesediaan untuk mengikuti norma dan nilai yang ada di lingkungan kita. Jadi itu yang disebut dengan bijaksana. Kita paham arti hidup, tahu tata cara bergaul, dan tahu tata cara bagaimana harus mengikuti nilai dan norma yang berlaku di lingkungan kita. Itu namanya bijaksana. Ini banyak materi ya. Selanjutnya, syarat menjadi bijaksana pertama adalah kondisi mental yang sehat. Ini kalau dijelasin bisa banyak atau bisa banyak hal. Nah, saya yakin pasti di situ ada di teori psikologi ada yang namanya teori kesehatan mental. Ibu-ibu kita bisa jadi adalah orang yang paham agama, paham hafal Al-Quran dan sebagainya, tetapi bisa dikatakan dia itu belum sehat mental. Misalnya apa? Dia itu gampang marah, berarti kan sakit. Dia itu misalnya terlalu ragu-ragu dan sebagainya. Bahkan kita dengar ada berita-berita katanya ada artis-artis yang sekarang mengaku bahwa mereka menderita namanya OCD. Tahu OCD, Pak? OCD itu namanya Obsessive Compulsive Disorder. Jadi dia itu merasa tidak puas ketika melakukan sesuatu, pengen diulang lagi. Kalau sekali dua kali wajar, tapi kalau berulang kali diulang-ulang itu namanya apa tadi? OCD disorder ya. Obsessive Compulsive Disorder. Jadi pengen sempurna satu sesuatu harus diulang lagi. Itu mentalnya tidak sehat. Ada penyakit namanya mentalnya tidak sehat. Di sini kriteria sehat mental yang sehat di sini ada. Selanjutnya, orang yang bijaksana tadi sehat mentalnya. Kedua, orang yang bijaksana itu adalah life satisfaction. Dia itu adalah memiliki rasa kepuasan dalam hidup. Nah, kalau kita dalam kehidupan itu tidak pernah puas, berarti kita itu belum bijaksana. Punya mobil merek ini, besok-besoknya menghayal mobil merek yang lebih mahal lagi. Berarti kita belum punya life satisfaction, belum punya kepuasan hidup. Ya, pengen selalu menambahkan hal-hal yang baru yang tidak kita punya. Berarti kita belum bijaksana. Yang ketiga, memiliki keterbukaan dalam hidup. Kita harus terbuka dalam hidup, termasuk terbuka terhadap pendapat orang lain dan sebagainya. Kemudian juga adalah mampu mengkomunikasikan rasa sakit yang dirasakan, baik secara fisik maupun psikologis. Jadi kita juga, ini kebanyakan dari kita kenapa mental kita jadi sakit, kita itu rata-rata banyak yang menyimpan dendam, menyimpan keluh kesah dan sebagainya.
tidak mau mengkomunikasikan rasa sakit itu. Misalnya kita tersinggung dengan orang itu, kita lebih menyimpannya, gitu ya, nggak mau menyampaikannya. Padahal kita mestinya datang kepada dia ngobrol. Saya sebetulnya tadi agak kurang enak loh dengan apa yang kamu sampaikan. Sebetulnya apa yang Anda maksud? Nah ini harus disampaikan sehingga kalau misalnya terjadi ketidakpahaman atau kesalahpahaman cepat-cepat bisa diselesaikan. Kalau kita cenderung saya tersinggung dengan kata-kata, tapi kita diam berbulan-bulan, itu yang sakit. Padahal mestinya dikomunikasikan. Kecuali kita ingin dia menyinggung kita, tetapi kemudian kita rilis, lepas dan biarkan tidak ada. Nah itu baru bisa disimpan. Yang jadi masalah itu kita tersinggung, kita marah pada dia, disimpan dalam-dalam, ngomong gak mau. Nah itu jadi sakit. Dendam aja dapat itu. Lihat dia langkah itu kan, lihat dia lewat di depan rumah, langsung mengalihkan muka kan, itu tanda kita sakit. Gitu kan? Nah itu harus kita hindari. Selanjutnya adalah positive thinking. Ya, positive thinking ini sudah banyak yang kita paham. Kalau saya baca satu-satu nanti akan berat sekali, tetapi ini yang ingin saya sampaikan. When you think positive, good things happen. Ketika kita berpikir positif, maka hal-hal yang baik itu akan datang. Selanjutnya, orang yang dianggap tua dan bijaksana adalah mampu melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Bukan dari sudut pandang dirinya sendiri, tetapi juga dari sudut pandang orang lain. Sesuatu yang menurut kita benar, ideal, oke, rasional, itu belum tentu menurut orang lain. Oleh karena itu kita harus tanya orang lain itu, atau kita lihat orang lain itu butuh apa. Kita lihat di sini gajah, ya, karena orang-orang itu masing-masing ditutup matanya. Ada yang mengatakan it is a wall, gajah itu seperti dinding. Karena ada yang pegang ekornya, gajah itu seperti tali. Karena ada yang pegang gadingnya, gajah itu seperti tombak. Karena ada yang pegang kupingnya, gajah itu seperti kipas katanya. Ada sebuah, nah ini, dikit lagi ya. Pernah nonton film ini? Cek toko sebelah The Series. Ini kayak film komedi, tetapi di sini ada pesan penting yang sebetulnya yang disampaikan. Jadi kisahnya kayak gini Bu. Ada sebuah toko di mana si pemiliknya, si kongko ini sakit. Kemudian dia meminta anaknya lulusan luar negeri untuk balik ke negaranya dan urus tokonya. Padahal si anak ini lulusan manajemen bisnis terkenal. Kemudian dia pakailah ilmu idealnya itu di tokonya. Ternyata dia itu sampai buat peraturan-peraturan yang ketat karena ingin meningkatkan income dan penghasilan. Apa yang terjadi? Karena karyawan-karyawan itu yang nggak biasa ngabsen, harus diabsen, datang biasanya kapan saja, tidak tepat waktu, harus tepat waktu, pulang juga harus sesuai dengan jadwal. Akhirnya banyak yang menurut dia karyawan-karyawannya ini tidak layak menjadi karyawan yang benar. Akhirnya salah satunya korban dipecat, si Awen yang baju merah ini. Dipecatlah sampai dia kemudian pindah kerja di sebuah supermarket atau mall atau kayak di Alfamart. Nah, ketika si ayahnya balik, dia marah, kenapa begitu aja gak mau memecat? Nah, ini cerita begini, akan merusak income dan sebagainya. Nah, si Ko ini menyampaikan hal yang penting. Memang anak buah kita itu telah kurang disiplin dan lain sebagainya. Tapi bagi saya, anak buah saya itu sudah seperti keluarga. Kamu tahu nggak kalau anak buah kita sudah menjadi seperti keluarga dan mereka menganggap kita keluarga, kamu nggak butuh duit banyak buat menyewa seorang satpam karena dia akan menjaga harta kita, betul nggak? Jadi kalau anak buah kita itu sudah cinta sama kita, sudah hormat sama kita, dia akan menjaga apa yang kita miliki karena dia sudah menghormati kita. Ya, jadi kekeluargaan di sini. Ternyata sesuatu yang kita katakan ideal, benar, mendatangkan keuntungan, ada sudut pandang lain, ada hal-hal nilai-nilai lain, yaitu dengan misalnya membangkitkan rasa cinta pada karyawan kita, supaya memiliki rasa mencintai kita sebagai sebagai atasannya, sebagai juragannya dan lain sebagainya. Jadi banyak yang nilai yang perlu digali, tidak selalu dihitung dalam teori-teori matematik. Nah, menurut Islam, ini kebanyakan ya. Jadi orang yang paling baik, orang tua yang bijaksana itu apa? Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya, orang baik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya
Kemudian tua dan bijaksana itu bagi muslim adalah apa? Mengurangi dosa sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin. Karena di sini ada keterangan yang cukup menyeramkan di sini. Ada 3 golongan Allah tidak mau berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak membersihkan dosa-dosa mereka dan tidak melihat kepada mereka. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Orang itu siapa? Orang tua yang masih suka berzina, penguasa yang suka bohong, dan orang miskin yang sombong. Miskin tapi sombong. Selanjutnya ada peringatan untuk umur yang sudah mendekati umur 60 tahun. Allah tidak akan menerima argumen kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Nah, ini kalau dibahas di dalam pasti akan panjang. Mohon maaf ya, menjaga waktunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada masukan dari saudara Aswan atau dari yang lain-lain. Kami persilakan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, Bapak Muhammad, mengatakan orang-orang materinya mungkin agak berat ya Pak, kenapa? Karena membuat mindset kita bahwa tua itu menjadi bahwa tempat merubah mindset. Hati-hati kalau buat yang punya bisnis skincare Pak, karena Bapak menjadikan tua itu menjadi harapan, tujuan, idaman. Ini luar biasa. Biasanya menghindari tua dalam berbagai macam cara, tapi malah ini mengubah mindset kita bahwa tua itu menjadi harapan, tujuan, idaman. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Ustaz Aswan mengenai materi pagi ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ini waktu saya di sekolah ngajar ya, ada guru yang agak nonton. Wah katanya ini bikin awet muda, ya, awet muda, menarik lebih lama. Apa kata dia? Kira-kira mati kan? Mau awet muda berapa? Katanya mati enggak? Jadi maksudnya ya ada juga yang bilang tua itu pasti, dewasa itu pasti, ada yang begitu ya. Ada juga yang bilang ya tua itu